Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dian Pratiwi. Saya ingat kayaknya saya pernah satu panel dengan beliau beberapa tahun lalu. Selamat ya Bu ya, sudah menjadi pimpinan PSHK FHII, organisasi sakti. Jadi patut berbangga. Selanjutnya saya ucapkan saya hormati Bu senior dan kakak ilmu saya, Bu Dr. Firtiani Ahlan Syarif, kemudian Bu Kofiatus Ziada, Pak Yunia Riza Hakiki sebagai narasumber, dan Mbak Anies Banawati moderator, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Izinkan pada kesempatan pertama ini saya diberikan suatu tugas untuk berbicara perihal pembentukan undang-undang secara cepat di luar prolegnas, tapi saya ambil isunya yaitu akselerasi legislasi dan evaluasi prosesnya. Saya lebih menyenangkan menggunakan istilah akselerasi karena rasa secara cepat ataupun lambat itu tidak begitu dikenal sebetulnya dalam konsep hukum kita. Jadi saya menggunakan istilah akselerasi legislasi dan bagaimana prosesnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam dalam paparan yang saya susunkan ini sebetulnya adalah bagian yang naskah yang kemudian bisa disimak dari beberapa tulisan saya sebelumnya, yang memang dalam tulisan saya sebelum itu membicarakan tentang salah satu salah satu sarana yang dapat digunakan dalam penyusunan undang-undang, sebetulnya. Saya menyebutnya undang-undang, tidak regulasi, yang secara cepat dapat dilakukan, yang diistilahkan dengan fast track legislation. Tulisan ini diseminasi oleh saya melalui jurnal-jurnal dan juga karya ilmiah kurang lebih 2-3 tahun lalu. Nah, ada sebenarnya tulisannya berseri dari yang aspeknya, biasanya dimulai dari yang aspek filosofis, kemudian dari yang sifatnya teknis. Ini teknis terlebih dahulu, mulai dari bagaimana adopsi, lalu kemudian batasan dan operasionalisasi, ini dimuat dalam tulisannya tulisan chapter menghormati Bagirmanan, dan yang berkaitan dengan aspek konsep dan filosofisnya ada di buku monograf dekonstruksi perundang-undangan Indonesia. Jadi itu sebetulnya satu seri yang tidak bisa dipisahkan kalau nanti mendengarkan penjelasan saya. Lalu ada beberapa buku baru dan lama yang kemudian bisa menjelaskan perkembangan mengenai apa yang hendak saya sampaikan. Bukunya David Goddard, bukunya baru. Lalu kemudian bukunya Barbara L. Sinclair, ini buku lama, jadi bisa dibaca nanti dari PDF-nya juga banyak ya, bisa dibaca perkembangannya terkini hingga bagaimana rasionalisasi dalam perspektif yang baru. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau berbicara pertama perihal sebenarnya kita banyak belajar tentang the mother of science ya. Jadi hampir di semua bidang ilmu kita dijelaskan bahwa filsafat pada umumnya adalah mother of science, ibu dari segala ilmu pengetahuan. Nah, tapi persoalan yang paling jarang diekspos adalah sebenarnya ada motivasi dari segala ilmu pengetahuan. Nah, dalam konteks ini, motivasi dalam konteks ilmu hukum atau bahkan motivasi dalam konteks legislasi maupun regulasi dalam bidang ilmu hukum yang lebih spesifik, motivasinya sebetulnya sama dengan bidang ilmu lainnya, yaitu motivasinya adalah ekonomi. Nah, motivasi ini menjadi penting untuk dipahami karena ini mendasari berbagai macam tindakan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan motivasinya itu adalah ekonomi. Nah, ekonomi yang dimaksud ini bukan dalam konteks keuntungan, tetapi bagaimana upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah dengan cara pembentukan
atau penataan legislasi maupun regulasi. Ini diamini oleh Max Weber bahwa ya salah satu motivasi pembuatan hukum itu adalah ekonomi, yang tujuannya adalah bagaimana kebutuhan umat manusia itu berupaya dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Nah, satu hal yang paling penting ketika berkaitan dengan istilah penataan atau reformasi, kayaknya penataan itu menggunakan istilah yang lebih soft dibandingkan hard definition-nya, yaitu reformasi. Ya, pada dasarnya reformasi ataupun penataan kadang dimaknai dengan adanya perubahan yang besar, perubahan bentuk yang baru. Tetapi sebenarnya dalam berbagai macam tataran praktis, ketika dikaitkan dengan istilah penataan legislasi maupun reformasi legislasi, sebetulnya titik fokus tindakannya adalah mengubah atau mencabut dari regulasi atau ketentuan atau aturan yang sudah ada. Lebih cenderung merubah atau mencabutnya. Bahkan dalam konteks tertentu, dalam perspektif yang paling pragmatis, malah tujuannya adalah mencabut aturan. Maka tidaklah salah kemudian istilah-istilahnya seperti deregulasi dan kemudian debirokratisasi, kemudian dekriminalisasi, itu tujuannya adalah untuk menurunkan kadar aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini lebih menjelaskan bagaimana pandangan Thomas Hobbes yang lama kita dengar bahwa unnecessary laws are not good laws, but traps for money. Jadi ya sesungguhnya traps for money ini maknanya sebenarnya bukan artinya uang terjebak ya dalam tataran praktis, tetapi mengakibatkan aktivitas ekonomi itu bisa terjebak dikarenakan unnecessary laws. Jadi unnecessary laws are not good laws. Nah, ini adalah hal yang fondasi penting dari apa yang kemudian bisa saya gambarkan mengenai motivasi di balik penataan atau reformasi dari suatu legislasi. Nah, ada hal yang penting ketika kemudian saya menggunakan istilah akselerasi. Jadi akselerasi itu adalah pilihan. Jadi ya itu legal policy yang dipilih karena bisa saja menggunakan cara yang lebih reguler. Biasanya penataan legislasi maupun regulasi itu mempunyai target atau mempunyai objektif atau mempunyai orientasi. Nah, saya menyebutnya ada 4 orientasi yang kemudian biasa digunakan. Nah, 4 ini biasa saya jelaskan dalam tulisan saya emergency emergency lawmaking in Indonesia, political and constitutional process. Nah, dalam tulisan tersebut saya menjelaskan bahwa target penataan legislasi sebetulnya 4 hal biasanya, yaitu pengurangan jumlah peraturan, quantity of legislation. Jadi jumlah aturannya itu diupayakan dikurangi. Yang kedua itu penyederhanaan aturan. Jadi aturannya disederhanakan atau membuat aturan menjadi lebih berkualitas, quality of legislation. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana memadukan penegak dan penyelenggaraan aturan itu sendiri, yang saya maknai sebagai reducing complexity, jadi menurunkan kompleksitas penegakan ataupun penyelenggaraannya. Dan yang keempat adalah meramahkan pelaksanaannya. Kalau yang ketiga tadi itu memadukan, jadi membuat semacam terintegrasi, terjadi suatu koneksi sehingga mengurangi disparitas dan deviasi. Sedangkan yang keempat mempunyai tujuan pelaksanaan aturan yang ramah. Nah, ramah ini maksudnya ialah terkait dengan berbagai macam hal. Misalnya, bagaimana aspek cost dari suatu aturan dapat ditekan, atau kemudian membuat aturan dapat mampu teroperasionalisasi karena dekat dengan kebiasaan atau perilaku masyarakat. Yang disebut oleh saya sebagai making laws that works. Itu. Nah, ini sebetulnya target dari penataan legislasi, Bapak Ibu yang terhormat. Dengan demikian, 4 target ini biasanya menjadi sasaran. Apakah ini alternatif atau ini kumulatif? Umumnya ini dikumulatifkan. Sehingga kalau ini dikumulatifkan biasanya masuk ke titik yang ekstrim. Tetapi kalau ini dialternatifkan, biasanya dia tidak masuk ke titik yang ekstrim. Nah, titik yang ekstrim itu yang seperti apa? Titik yang ekstrim itu adalah nanti pilihan teknik yang digunakan setelah slide ini saya jelaskan. Jadi
ketika memasuki teknik yang ekstrim, maka ada pilihan. Ketika memasuki teknik yang kemudian tidak ekstrim, maka cenderung akan menggunakan jalur yang jangka panjang dan juga tidak membutuhkan pendekatan penyusunan secara cepat seperti itu. Nah, dari 4 target ini umumnya ada 2 opsi yang dapat dipilih sebagai eksekusinya, yaitu jalur akselerasi maupun reguler. Nah, akselerasi ini yang akan kita bahas. Sedangkan jalur reguler kita sudah paham, biasanya menggunakan sistem perencanaan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan atau undang-undang itu sendiri, yaitu menggunakan dokumen perencanaan. Kita dikenal dengan sebutan program legislasi nasional. Ya, bisa masuk kategori waiting list ataupun wish list yang ada di sana. Tetapi intinya ialah masuk ke dalam sistem perencanaan. Tapi yang menjadi kajian pokok pada hari ini adalah pilihan untuk menggunakan jalur akselerasi. Nah, bagaimanakah kalau kemudian menggunakan jalur akselerasi? Ada banyak teori ya. Kalau saya kumpulkan mungkin ada 8 atau 11 ya. Teori yang menjelaskan bagaimana sebenarnya kemudian reformasi reformasi ataupun penataan legislasi itu diperlukan. Nah, saya pilih 2 saja karena 2 teori ini yang mungkin terkenal, gitu ya, lebih terkenal dibandingkan berbagai teori lainnya. Nah, pertama teori ini dikenal dengan istilah teori VUCA. Ya. VUCA ya, sebetulnya dia adalah singkatan dari teori yang menyangkut volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Yang artinya, volatility itu artinya ketidakterdugaan. Lalu kemudian ada uncertainty, itu ketidakpastian, kompleksitas, dan kebingungan. Sebenarnya teori ini bukan teori hukum. Ini adalah teori yang berkembang tentang leadership, manajemen berarti ya, ataupun kepemimpinan yang berkembang pada era perang dingin, pasca perang dunia. Nah, teori ini menjelaskan bahwa ada situasi ekonomi atau situasi keamanan yang tidak jelas, yang mengakibatkan terjadinya ketidakterdugaan, ketidakpastian, kompleksitas, dan kebingungan. Akibat dari situasi eksternal yang demikian itu, kadang hukum perlu melakukan penyesuaian. Nah, jadi perubahan mengenai hukum itu atau penataan mengenai hukum itu menjadi satu hal yang lumrah terjadi, tetapi menjadi sangat penting dianggap ketika banyak elemen-elemen non-hukum mengafirmasi terjadinya 4 hal ini. Nah, 4 hal ini mendukung terjadinya penataan legislasi, sehingga mengakibatkan penataan legislasi menjadi isu yang populer, isu yang kemudian penting untuk dibahas, dan kemudian isu yang perlu disusun kebijakannya. Kadang kalau menggunakan pendekatan ini, maka menghasilkan opsi pilihan, yaitu mengakselerasinya. Nah, Barbara Sinclair dalam tulisannya yang berjudul Unorthodox Lawmaking menjelaskan betapa krusialnya teori ini yang berkembang dari tahun 60-an itu dalam konteks perkembangan penyusunan kebijakan penataan legislasi. Nah, kemudian ada teori lainnya yang berkembang di wilayah ilmu public administration. Jadi ini bukan ilmu hukum, yaitu teori mission-driven government. Nah, teori ini dikemukakan oleh buku yang cukup populer ya, buku yang populer tulisannya Reinventing Government yang ditulis oleh David Osborne and Gabler Ted. Jadi buat yang menekuni hukum administrasi negara, pasti buku ini cukup dikenal. Buku ini menjelaskan bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang berorientasi pada misi yang dituju dan harus mampu mengeliminir cara berpikir birokrasi yang rule-driven dan budget-driven. Rule-driven ini adalah sikap di mana birokrasi atau pemerintahan yang menjadi kaku, rigorous, ya, karena akibat aturan yang membatasinya. Nah, jadi ini disebut sebagai tindakan-tindakan yang tidak produktif karena hukum membuat terlalu kaku terhadap dirinya. Kemudian yang lebih buruk adalah budget driven. Pemerintahan atau birokrasi menjadi tidak inovatif karena terbatas pada konsep anggaran yang disediakan.
Kalau nggak ada anggarannya, maka nggak ada program. Kalau anggarannya bilang hanya untuk di sana, maka kegiatan lain yang lebih dianggap mampu mengakselerasi dan menstimulus kebutuhan masyarakat tidak dapat dilakukan. Nah, ini yang disebut budget driven. Harusnya adalah mission driven. Bagaimana misi mengorientasi gerakan dari pemerintahan. Nah, teori ini biasanya mengedepankan aspek penataan regulasi. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini menjadi salah satu teori yang bisa digunakan ketika menjelaskan mengapa reformasi regulasi itu diperlukan. Oke, kemudian bagaimana opsi akselerasi yang tersedia dalam ketentuan? Ini tinggal 2 slide lagi, 1 slide lagi ya. Mudah-mudahan tidak memakan waktu terlalu lama. Pilihan opsi akselerasi yang dapat dilakukan dalam konteks hukum kita, saya membaginya ke dalam 2 bentuk. Satu bentuk yang terencana, dan yang kedua adalah yang sporadis. Yang terencana itu ialah melalui akselerasi di luar prolegnas. Jadi kita mengenal ini di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Saya klasifikasikan saja sebagai bentuk yang terencana, meskipun di luar dari dokumen perencanaan, karena dengan alasan tertentu. Tapi selama diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai konsep akselerasi yang demikian ini yang kita miliki, ini bukan fast track, ini fast track waiting list ya. Jadi fast track dalam waiting list, jadi masih dalam waiting list, maka ini masuk kategori terencana. Beda dengan fast track legislation yang beberapa kali saya tulis, itu bukan kategori akselerasi karena dia tidak ada kaitannya dengan dokumen perencanaan. Kemudian adalah metode omnibus. Nah, metode omnibus ini disebut sebagai sarana opsi akselerasi, itu tidak disebutkan dalam undang-undangnya, tapi disebutkan dalam naskah akademiknya. Jadi metode omnibus ini diadopsi dengan tujuan adalah untuk mengakselerasi, tapi tidak disebut dalam peraturan perundang-undangan, tapi disebutnya dalam naskah akademiknya. Bahkan dalam konsideran Undang-Undang 13 tahun 2022 tidak menyebut ini sebagai kebijakan penataan atau akselerasi legislasi. Dan saya menguraikan ini dikarenakan naskah akademik menyebutkan demikian. Lalu ada pilihan opsi akselerasi menggunakan cara yang sporadis, yaitu melalui penerbitan Perpu. Suka atau tidak suka, dalam perkembangan sejarah, Perpu kerap kali dijadikan sebagai cara mengakselerasinya. Misalnya ambil contoh, di tahun 98, era-eranya Presiden B.J. Habibie, banyak mengeluarkan Perpu yang tujuannya adalah menata legislasi untuk kepentingan masyarakat. Dalam konsiderannya menjelaskan tersebut, misalnya Perpu nomor 2, Perpu nomor 3 tahun 1998 yang tujuannya adalah untuk melakukan akselerasi penataan legislasi di bidang HAM. Nah, itu adalah contoh bagaimana sporadis dilakukan. Artinya dilakukan tanpa perencanaan. Itu menjadi hal yang penting untuk diketahui bahwa 2 opsi ini biasa dilakukan untuk menjadikan akselerasi itu dapat jadi seperti sekarang. Nah, ini adalah beberapa indikator evaluasi yang kemudian saya hendak sampaikan. Ya, ini saya membandingkan saja di Indonesia itu saya kurang tahu ya, belum menemukan apakah ada indikator yang bisa digunakan sebagai evaluasi kualitas proses dari legislasi. Apakah kemudian kualitas proses legislasi kita sudah ada indikatornya? Yang ditemukan oleh saya adalah pedoman evaluasi yang dimiliki oleh BPHN tahun 2019 dengan 6 dimensi ini. Seperti itu. Jadi kalau di sini sarjana hukum ketika melakukan riset di Indonesia, termasuk saya, melakukan riset tentang kualitas proses legislasi, indikatornya masih dalam bentuk doktrin, belum menjadi indikator resmi. Nah, misalnya ambil contoh di dalam European Commission atau dalam Uni Eropa, itu mempunyai 5 prinsip untuk menjadi indikator yang digunakan dalam menilai kualitas proses legislasi, yaitu integrity, transparency, inclusiveness, robustness, kekakuan, rigor, fleksibilitas, dan kekokohan. Dan yang kelima adalah prinsip predictability dan regularity. Nah, ini adalah bagaimana mengukur. Kalau dilihat yang kiri dan yang kanan, ini sebetulnya berbeda. Kayaknya yang kiri ini untuk materi, evaluasi materi, sedangkan yang kanan adalah proses. Seperti itu. Apabila ada, ya monggo saya dikoreksi. Mungkin Mbak Fitri lebih mengetahui metode evaluasi yang dimiliki kita ada atau tidak sebetulnya.
Sebagai catatan akhir dalam paparan saya, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, saya mempunyai 3 catatan akhir. Pertama, saya ingin mengemukakan bahwa reformasi legislasi umumnya bukan didasari oleh semata-mata hukum, bukan didasari oleh motivasi semata-mata hukum. Jadi bukan karena hukumlah reformasi legislasi dilakukan, dan itu bisa menjadi kecenderungan yang umum. Kemudian yang kedua ialah jalur akselerasi itu menjadi opsi yang kerap dilakukan dan dipilih karena alasannya jauh lebih cepat. Persoalannya ialah dalam konteks di Indonesia, dalam konteks yang terencana, itu belum tersedia aturan secara optimal. 2 hal tadi, misalnya omnibus dan kemudian akselerasi di luar prolegnas, itu menurut saya masih terlalu umum. Masih banyak hal yang kemudian bisa dilakukan karena alasannya misalnya pasal 23 menggunakan istilah alasan lainnya dan seterusnya. Artinya kan menunjukkan bahwa tidak memiliki standar untuk menentukan adanya akselerasi di luar dari perencanaan. Termasuk misalnya adanya fast track legislation. Nah, bayangan saya apabila misalnya fast track ini diatur, itu punya dampak menghapuskan kewenangan penerbitan Perpu. Dan kalaupun tetap opsinya Perpu harus ada, maka dia harus sama bentuknya seperti Perpu dalam konteks Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau Konstitusi RIS, yaitu Perpu hanya sebatas materi mengaturnya menyangkut fungsi pemerintahan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, sejauh yang saya ketahui, ketiadaan indikator kualitas proses legislasi itu membuat cenderung kehilangan metode ukur proses legislasi. Jadi tidaklah salah kemudian muncul riset-riset yang menggunakan indikator yang mungkin berbeda antara satu dan lainnya. Sehingga kalau kita menghakimi seperti yang saya awal kemukakan, ini terlalu cepat, ini terlalu lambat, ini belum punya sebetulnya menurut saya alat ukur kualitas proses itu sendiri sehingga kita dapat menghakimi ini cepat, ini lambat. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga membawa manfaat di pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.